Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang luar biasa indah, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat bisa kita jaga. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, menantu, cucu sampai cicit kita. Dan mudah-mudahan akan jadi wasilah Allah mengumpulkan kita semua dari kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akan ngaji di bulan November ini insyaallah tentang Ibrahim alaihissalam. Kenapa tentang Ibrahim alaihissalam? Alasannya yang pertama, semua agama yang disebut dengan agama samawi dalam istilah sosiologi agama samawi, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen, menempatkan Ibrahim itu sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya wal Mursalin. Sehingga ada klaim bahwa Ibrahim itu Yahudi. Sampai hari ini orang-orang Israel itu mengklaim Ibrahim alaihissalam sebagai Yahudi. Apalagi makamnya Nabi Ibrahim memang ada di Israel dan sudah dibuka untuk diziarahi. Saya hanya membaca saja karena belum pernah ke sana. Katanya bisa sampai 1 juta orang setahun yang datang untuk ziarah ke makam Nabi Ibrahim. Mayoritas adalah orang Yahudi. Yang kedua juga umat Nasrani menempatkan Ibrahim itu juga sebagai bapak para nabi. Karena itu Ibrahim juga diklaim sebagai Nasrani. Karena itu dalam Al-Quran ada ayat menyebutkan wa kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslimah. Kita orang Islam dalam akidah kita menempatkan Ibrahim juga sebagai rujukan Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan oleh Nabi dalam Al-Quran millata abina Ibrahim, untuk merujuk pada milah orang tua kita Ibrahim alaihissalam. Itu alasan pertama, karena semua agama besar, agama samawi menjadikan Ibrahim rujukan. Yang kedua, salah satu yang kemudian menjadi paling tidak menurut referensi dalam kitab literatur Islam, salah satu yang menjadi akar permasalahan sengketa 3 umat besar, Islam, Kristen, dan Yahudi di Palestina, itu juga bersumber karena Ibrahim tinggal di Palestina. Kemudian dari sanalah beliau mengembangkan keturunannya, para nabi, para rasul, sampai kemudian Muhammad SAW. Jadi bertumpuk ketiga umat besar ini dalam penghormatan pada Ibrahim alaihissalam, termasuk juga klaim-klaim mereka yang menjadikan sengketa luar biasa. Bahkan mungkin menurut sepengetahuan saya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, sengketa ahli kitab dengan muslim itu sampai menjelang kiamat tidak akan berhenti. Ini alasan kita ngaji tentang Ibrahim. Karena itu kita akan belajar lagi dari Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan di pertemuan ini kita akan ngaji 3 ayat surat Ibrahim 34 sampai dengan 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan
apapun yang telah diberikan kepada kalian, min kulli ma sa'altumu, dari semua yang kalian, kalau terjemahannya tuh kalian minta, tapi dari makna tafsirnya sa'altumuhu di sana itu maknanya semua yang kalian butuhkan Allah telah memberikannya pada kalian. Karena itu wa in ta'uddu nikmatallah, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, la tuhsuha, tidak mungkin bisa menghitungnya. Artinya ayat ini sedang mengingatkan pada kita betapa luar biasa nikmat Allah pada kita. Seluruh kebutuhan kita telah dipenuhi oleh Allah. Kebutuhan akan hidup, kebutuhan berbagai perangkat kehidupan Allah berikan pada kita. Walaupun kadang-kadang kita keluhkan, diberikan kemarau panjang, hayang hujan, paling hujan, hayang halodo, itu kan manusia. Dan kalau kemudian karena kesalahan itu kita menghitung nikmat Allah itu tidak mungkin bisa dihitung. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia yang sadar betapa luar biasa nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar kafar, benar-benar ingkar. Makna benar-benar itu karena pakai lam taukid, la zalumun, benar-benar zalim, kafar pakai tasdid. Dalam kaidah tasrif itu maknanya adalah sighah mubalaghah, kafar, benar-benar ingkar. Kemudian wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, rabbi ij'al hadzal balada amina, Tuhanku jadikan negeri ini. Seluruh terjemahan yang saya baca menyebutkan Mekah, karena saat itu menurut informasi kitab tafsir ketika berdoa ini Ibrahim datang menengok anak dan istrinya yang sudah tumbuh remaja, dan dia menyaksikan ternyata ratusan orang sudah tinggal di lembah yang tadinya tidak tumbuh apapun, biwadin ghairi zar'in. Mereka datang dan kemudian meminta izin kepada Bunda Hajar untuk tinggal di sana. Kabilah terbesar, kabilah pertama itu namanya kabilah Jurhum yang tinggal di sana. Berkembang biak ratusan orang sehingga tempat yang kemudian didiami oleh Bunda Hajar itu jadi ramai. Ibrahim kemudian mendirikan Ka'bah dibantu oleh Ismail alaihissalam. Dan setelah selesai pendirian itu menurut kitab tafsir doa ini dilantunkan. Rabbi ij'al hadzal balada aminan, Tuhanku jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku, wabaniya, dan anak keturunanku, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, Tuhanku sesungguhnya berhala-berhala itu sudah menyesatkan mayoritas manusia. Faman tabi'ani, maka siapapun yang mengikuti aku, bertauhid kepadamu, menjauhkan dirinya dari menyembah berhala, fa innahu minni, sesungguhnya dia adalah kelompokku. Wa man asani, siapapun yang bermaksiat durhaka kepadaku, tetap saja menyembah berhala, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya uraikan dalam saya membaca Al-Wajiz Dr. Wahbah Zuhair, sudah meninggal dunia, dosen tafsir di Al-Azhar, ulama dari Tunisia dan sebagainya. Beliau termasuk yang menyebutkan bahwa ayat yang tengah-tengah itu Rabbi ij'al hadzal balada amina, Tuhanku jadikan negeri tempat tinggalku ini negeri yang aman. Kata beliau itu menjadi rujukan kita semua untuk berdoa memohon kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala agar
agar menjadikan negeri tempat tinggal kita aman. Bukan cuma Makkah. Jadi salah satu ikhtiar kita adalah berdoa pada Allah supaya Indonesia, tempat di mana kita dan anak, cucu, menantu dan keluarga besar kita tinggal, menjadi negeri yang aman. Karena ini anugerah yang luar biasa. Bahkan Syekh Wahbah Zuhaili, seingat saya kalau tidak salah ya, karena saya baca beberapa tafsir, beliau menyebutkan aman dalam makna ini itu karena penghuninya orang yang beriman. Dari kata amanah, iman, nanti akan ketemu dengan aman. Sudah jadi bahasa Indonesia. Dari kata iman, percaya, yakin, ketemu kata aman. Nanti dari kata iman dan aman itu, maka Allah akan memberikan amanah, kepercayaan. Karena orang yang diberikan kepercayaan bisa menjaga kepercayaannya, karena dia percaya, maka orang itu disebut dengan mukmin, orang yang bisa dipercaya. Ini luar biasa nih, ada 14 bentuk kata dari kata aman itu, dari kata alif mim nun, dari kata iman itu, 14 bentuk kata itu akarnya cuma satu, adalah kepercayaan. Dan Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya diberikan keamanan negeri tempatnya tinggal dengan cara memelihara keyakinan. Karena itu ayatnya dilanjutkan, kata Syekh Wahbah Zuhaili, ini jaminan keamanan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Walaupun beliau menyebutkan di ayat terakhir dalam ngaji kita, sesungguhnya berhala itu sudah berhasil menyesatkan mayoritas manusia. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut. Ini arti ayat tadi. Saya kutipkan penjelasan. Jadi dalam penjelasan kitab tafsir, doa Ibrahim tentang Makkah, negeri tempat anak istrinya tinggal itu menjadi negeri yang aman, ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini bapak-bapak bisa menyaksikan Makkah, kota suci yang paling luar biasa itu, menjadi kota yang aman. Bahkan Saudi Arabia secara keseluruhan menjadi negara yang aman. Dan ini juga dijelaskan dalam ayat yang lain, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri yang suci ini, yang dimaksud Makkah itu negeri yang aman, wa yutakhattafun nas min haulihim, walaupun di sekitarnya saling merampok, saling membegal. Itu tetangga Saudi Arabia itu hampir semuanya adalah daerah konflik. Yaman itu kan berbatasan sama Saudi Arabia, konflik luar biasa. Kemudian Suriah itu juga berbatasan dengan provinsi Tabuk Saudi Arabia, itu juga konflik luar biasa. Bahkan perjalanan menuju ke Saudi Arabia di wilayah Teluk itu dianggap sebagai wilayah yang paling mudah tersulut konflik, karena sampai hari ini tidak berhenti. Tapi khusus untuk negeri tempat di mana Ibrahim menitipkan anak istrinya pada Allah, itu negeri yang aman, bahkan menjadi tanah suci. Sampai hari ini insya Allah bapak-bapak yang Allah muliakan, di Makkah itu secara umum kita tidak akan menyaksikan perempuan misalkan membuka auratnya dengan tidak menutup auratnya. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena begitu kita turun di Jeddah atau turun di Riyadh, kita akan menyaksikan pemandangan yang gak jauh beda sekarang dengan di Jakarta. Perempuan Arab rambutnya jadi dicat pirang misalkan dan lain sebagainya. Walaupun saya mudah-mudahan belum sampai melihat yang pakai utensil, tapi sudah makin terbuka, kecuali di dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan tetap aman, karena ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, walaupun jaminannya bersyarat kata ayat tadi, kalau mereka menjauhi menyembah berhala. Mari kita lihat ayat lainnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina.
Ini lebih memperjelas lagi. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk beribadah. Karena kalau masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad namanya Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Tapi rumah pertama yang dibangun untuk beribadah oleh Nabi Adam alaihissalam atas bimbingan Jibril adalah rumah yang sekarang disebut dengan Ka'bah al-Musyarrafah dan letaknya di Bakkah Mubarak. Bakkah yang kemudian nanti dari aspek kebahasaan berubah namanya jadi Makkah. Bakkah itu asalnya dari kata bakka, ya beki, dibukaan syadidan. Bakkah itu tangisan, ya beki. Karena itu bapak-bapak pasti pernah merasakan betapa mudahnya kita meneteskan air mata di tanah suci itu. Ningali Ka'bah yo cerik, sholat cerik, tawaf nangis. Saya menyaksikan jutaan orang menangis, luar biasa. Duka kunaon mungkin memang suasananya, karena ayat ini menyebutkan di Bakkah, tempat yang penuh dengan air mata, tapi juga berkah dan menjadi petunjuk bagi manusia. Di dalam tanah suci itu ayatun bayyinah, ada tanda-tanda yang demikian jelas. Apa tandanya? Maqam Ibrahim, jejak-jejak yang dilakukan oleh Ibrahim, yang ditutupi pakai besi apa namanya, yang mirip kurungan itu ya, mirip sangkar, disebut tuh Maqam Ibrahim, jejak kaki Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah. Allah abadikan, bahkan Allah berikan penghormatan. Wattakhadhu maqama Ibrahima min maqama Ibrahima musalla. Kamu harus mengambil ibadah dengan sholat yang mengarah sholat itu ke makam Ibrahim setelah melaksanakan tawaf. Penghormatan besar kepada Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satupun nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, yang diberikan penghormatan sholatnya itu ke arah tempat Ibrahim mendirikan Ka'bah, makam Ibrahim. Nah, itu diabadikan. Maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki tempat di mana Ibrahim kelihatan jejaknya itu, mereka akan aman. Ini jaminan kepada Makkah. Sekali lagi jaminannya bersyarat kalau menurut sebagian ulama tafsir, karena mereka menjauhkan dirinya dari menyembah berhala. Mari kita lihat doa selanjutnya Ibrahim. Bagaimana dengan menyembah berhala? Karena Ibrahim kan berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Bapak yang Allah muliakan, asnam itu bentuk jama dari sonam. Dia itu dalam bahasa Arab adalah sebutan kepada semua jenis patung yang dibikin dari kayu, dari terigu, dari besi, dari tanah, yang dibikin untuk disembah. Jadi dulu orang Arab masa lalu tuh, kenapa disebut jahiliyah, kadang-kadang bikin Tuhan dari terigu, dibikin dan dibawa di perjalanan sebagai penyelamat dia. Tapi ketika kelaparan dimakan Tuhan itu. Dan itu dilakukan oleh orang yang sangat luar biasa. Kemudian kita rujuk, yaitu Umar bin Khattab. Kalau Anda membaca kisah Umar bin Khattab ketika memperlakukan Tuhannya dengan buruk itu, Umar sampai ketawa terbahak-bahak sendirian. Sampai orang bilang, kenapa Umar? Limada anta tabki? Limada anda tadhak syadidan? Kata Umar, betapa jahilnya. Ku bikin Tuhan dari tepung gandum yang kugiling karena akan melakukan perjalanan. Ku bentuk dengan sebagus mungkin. Ku sembah, ku puja, ku bawa dalam perjalanan. Ketika aku kelaparan, ku makan Tuhan itu. Tangannya satu Tuhan, maafkan aku karena lapar, tangannya. Nah, itu Umar bisa ketawa terbahak-bahak sendirian. Artinya sekali lagi, berhala itu yang disebut sanam itu, asnam itu dibentuk dari materi, apapun jenis materinya, untuk disembah. Kita menyebutnya dengan berhala. Sekarang jamaah sekalian, hampir sangat jarang kita temukan di zaman ini manusia menyembah berhala seperti dulu. Seolah-olah penjelasan ini menyebutkan doa Ibrahim berarti dikabulkan.
Karena hampir sulit ditemukan orang menyembah berhala secara langsung. Bahkan beberapa agama yang kita lihat misalkan menyembah berhala pun mereka tidak menyebutkan menyembah berhala. Tapi ketika kita teruskan penjelasannya, ketika berhala yang disebut yang dibuat dari materi itu didesain dengan bentuknya yang luar biasa, jadi uang, kan kertas itu jadi uang. Kemudian perhiasan, mobil, HP, komputer, rumah mewah, dan lain sebagainya. Ternyata mayoritas manusia sekarang menjadi pemujanya, jadi penyembahnya. Pak Ustadz, tega doa artos mah ngeripuh. Itu ungkapan yang sering muncul. Sehingga kalau ditanyakan, kalau pertanyaannya sangat frontal, mending kena dekat dengan Allah tapi nggak punya duit, atau jauh-jauh tapi punya duit? Jawabannya menakutkan, Pak. Mending loba duit kajian jauh-jauh. Itu jawaban mayoritas kita, walaupun jawaban itu mungkin tidak eksplisit. Sekarang justru mayoritas kita seperti ketakutan, kekhawatiran Ibrahim. Mayoritas manusia adlalna kafiran minan nas, menjadi penyembah berhala. Kita jadi pemuja berhala. Bukankah ukuran keberhasilan, kegagalan kita nilainya dari aspek materi? Padahal inilah asnam, sanam, berhala. Semua yang bisa mendatangkan materi dikejar, dipuja sedemikian rupa oleh mayoritas kita. Dan menjadikan mereka tersesat. Adlalna katsiran, kalau istilah ayat tadi. Mayoritas jadi tersesat. Karena semakin dekat dengan materi, semakin akrab dengan materi. Saya ingin menyebutkan ini istilah. Sebetulnya ini istilah ulama tasawuf. Pasti semakin jauh dari hal yang lawannya materi, imateri. Allah itu non materi, imateri. Surga, neraka, akhirat, ketenangan beribadah, kenyamanan dalam syariat, itu imateri. Semakin kita dekat dengan materi, semakin kita jauh dari kenikmatan non materi. Bahasa yang sering kita gunakan itu spiritualitas. Bagaimana mungkin kita akan meningkatkan spiritualitas kalau kita kesulitan untuk mengurangi ketergantungan kita pada materi. Sampai kadang-kadang harus dipaksa oleh Allah itu. Karena terus materi kita konsumsi. Akhirnya kemudian Allah menegur kita lewat sakit yang membuat kita harus mengurangi materi. Temenang dahar daging. Duh Pak Ustadz, ayeuna mah abdi teh kolesterol. Teu kayak mang daging. Temenang dahar tempe, daun-daunan nu hejo. Asam urat, temenang non deui, temenang uyah, darah tinggi, dan banyak hal yang kemudian dilarang. Sebetulnya itu cara Allah mengingatkan kita. Sok atuh latih supaya tidak merasa dipaksa, latih untuk mengurangi ketergantungan demikian kuat pada materi. Terus saja di benak kita tuh hanya materi dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas. Semakin dekat pada materi, semakin akrab pada materi, pasti jauh dari yang spiritual, dari yang materi. Dan inilah yang dikhawatirkan Ibrahim. Inilah yang kemudian kita mengenalnya dengan materialisme. Paham kebendaan. Segala hal diukurnya dengan materi. Kenapa? Karena materi itu kan konkret. Disentuh, dilihat, bisa ditunjukkan. Sementara yang bukan materi itu kan nggak bisa ditunjukkan. Kumaha bu bahagia jeung si bapak itu? Bahagia Pak Ustadz, alhamdulillah. Di pasian bumi saya, mobil saya. Ukurannya kan begitu. Bahagia nggak dengan Ustadz itu? Sebut bahagia kumaha atuh da imah nage cicing di masjid misalnya. Saya tuh anak merebut Pak, dan jadi merebut. Jadi merasakan betul gitu ya, impian untuk punya rumah, untuk punya kendaraan, untuk seperti banyak orang yang lain. Itu mengganggu ketika saya jadi marbot dan lain sebagainya. Jadi saya nikah itu masih jadi marbot itu. Sampai ini cerita sedikit saja. Jadi saya ketika 25 tahun lalu melamar istri itu ditanya Pak oleh almarhum ayah mertua, Ayah Asep cicing di mana? Di masjid Pak. Mertua saya cicing. Saya menjawab dengan jujur, tapi mertua saya diam. Dan nggak ngomong lagi. Belakangan saya baru tahu beliau teh bingung punya.
Dek di mana cicing? Padahal saya menjawab jujur memang di masjid saat itu. Apa ke situ tuh di pasar desa tuh masuk ada kompleks Cibuaina ada masjid. Saya tinggal di situ. Dan sekarang saya merasakan hal seperti itu tuh. Banyak kekhawatiran orang tua. Kalau kemudian anaknya belum punya materi. Calon menantunya belum punya materi. Kekhawatiran kita terbesar ternyata pada materi. Inilah paham kebenaran yang oleh Ibrahim didoakan, ya Allah, mayoritas manusia itu sudah tersesat karena materi, karena berhala. Tapi Ibrahim menyebutkan faman tabi'ani fainahum minni. Kalau mereka mengikuti aku, meninggikan tauhid, spiritualitas, maka mereka adalah golonganku. Kalau mereka ternyata bermaksiat, justru tetap saja menjadi orang yang materialistis, Ibrahim tidak menyuruh diadab. Ibrahim menyebutkan fa innaka ghafurur rahim. Engkau lah yang maha pengampun, engkau yang maha penyayang. Nanti dalam tafsir ini, di tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu yang nyuruh umat kamu menyembah kamu dan ibumu?" Kata Nabi Isa, "Enggak mungkin. Aku enggak akan mungkin menyuruh mereka menyembah aku dan ibuku." Itu ada ayat Quran begitu. Tapi Nabi Isa kemudian menyebutkan in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Jika engkau akan mengadab mereka karena kemurkaanmu kepada mereka, kedurhakaan mereka padamu, fa innahum ibadu. Mereka itu sesungguhnya hamba-hambamu. Wa in tagfir lahum, dan jika engkau mengampuni kemusyrikan mereka. Itu ungkapan Nabi Isa dalam surat Al-Maidah, saya lupa 58 kalau tidak salah. Kalau engkau mengampuni mereka, kemusyrikan mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau sesungguhnya Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi para nabi yang dikhianati oleh umatnya itu tidak mendoakan umatnya dalam keburukan. Benten manang jeung urang. Kalau saya mendapatkan perilaku buruk dari orang, Gusti nyanggakeun sih. Karena kita tuh terus-menerus belajar dari nabi-nabi istimewa yang disebutkan Al-Quran. Kita menganut paham materialisme, jamaah subuh yang Allah muliakan, mayoritas kita, bahkan dengan penuh kesadaran dan penuh kebanggaan. Dengan penuh kesadaran, penuh kebanggaan. Nah, setelah ini apa ya? Saya ingin menyebutkan hati-hati dengan orientasi materi. Saya kutipkan 2 ayat dalam Al-Quran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapapun yang orientasinya adalah materi, kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya, kami akan berikan kepadanya yang dia inginkan dari amalannya tanpa dikurangi. Ini jaminan Allah. Silahkan orientasi materi, dapat materi, bakal dapat. Tapi ayat keduanya menyebutkan mereka yang mendapatkan materi karena luar biasa, mereka mencarinya, mengumpulkannya, mereka tidak akan dapat apapun nanti di akhirat. Illan nar, kecuali neraka. Dan seluruh yang mereka lakukan habito itu kan sia-sia, tertiup angin, dia debu di atas batu, tertiup angin kencang, tuh habatat dalam bahasa Arab, musnah, nggak ada sisa. Seluruh materi yang kita kumpulkan pasti bapak-bapak kita paham, mau dicandak mau, nggak ada yang dibawa. Bahkan ketika istri dan anak kita yang sangat kita sayangi, kita bela habis-habisan, ketika kita mati nggak akan mau dengan kita bareng. Apalagi cuma materi, nggak mau. Mobil jadi candak, perhiasan nggak dibawa, rumah yang megah itu nggak dibawa, dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian hati-hati, orientasi materi itu bisa membuat orang nggak dapat apa-apa. Kalau bahasa Sunda malasut tekening nanaon di akhirat nanti. Ini yang kemudian kata Ibrahim alaihissalam, semua
berhala itu telah berhasil menyesatkan mayoritas manusia. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya ingin menutup ngaji kita di kesempatan pertama tentang Ibrahim ini dengan sebuah penjelasan dari seorang psikolog tentang dua tipe manusia yang hidup di dunia yang hubungannya dengan materi, dengan kebendaan. Yang pertama katanya human having, manusia yang bahagia dengan memiliki. Tuh Pak Ustadz pilah saya, tuh Pak Ustadz bumi abdi, tuh mobil saya, mobilnya yang banyak, pilanya. Siapa yang menikmati pilanya? Pembantunya Pak, dibayar untuk mandi di kolam renang, dibayar untuk tidur di kasur empuk dengan AC, nonton TV yang sampai 100 in itu. Tah sebulan 3 juta, tungguan pila pek sangenah nantinya. Tapi dia dengan bangga menyebutkan itu punya saya. Datangnya paling 3 bulan sekali, paling 6 bulan sekali. Dia bahagianya dengan memiliki. Disebutnya human having. Yang kedua human being. Orang yang bahagianya dengan menjadi. Mobilnya bisa dimanfaatkan, dia pakai untuk ngaji, dia pakai untuk bekerja, dia pakai juga untuk silaturahim dan sebagainya. Rumahnya fungsional, terbuka untuk membangun keluarga dan lain sebagainya. Harta yang dia kumpulkan bermanfaat, bisa dipakai sedekah, bantu banyak orang dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak numpuk, tidak banyak. Inilah katanya dua tipe manusia dalam urusan materi. Ada yang bangga, bahagia dengan kepemilikan, tapi sebetulnya tidak menikmati, cuman bangga saja. Tuh punya saya. Tak no abdi Pak Ustaz, tak no abdi. Ada yang satu lagi yang mungkin sekedarnya saja ataupun punya, dia bangga justru karena fungsional yang dia miliki. Tinggal ditanyakan pada kita, yang mana kita? Jangan-jangan kita banyak punya rumah sehingga tidak urus. Wah, bagaimana di Kopermen ini banyak rumah Pak, yang besar-besar tidak terurus. Rumput tumbuh tinggi, retak temboknya. Seingat saya 27 tahun di Kopermen, ada beberapa rumah di sebelah sana. Jika nama bis pohon baru lagi, saking banyaknya dan sebagainya. Penjelasan dari aspek psikologis itu katanya seperti anak kecil yang ingin main petasan tapi nggak berani. Dia beli petasan, dia suruh kawannya, iya sundut betul aja petasan berani. Kebahagiaannya pada punya petasan, tapi sebetulnya tidak takut. Beli kembang api, suruh temannya nyalakan, temannya main kembang api, tuh kembang api saya. Inilah yang kemudian kita ikhtiarkan lewat Ibrahim wanti-wanti, upayakan jangan sampai tersesat dari jalan Allah karena materi. Orientasi kita. Mudah-mudahan ngaji kita manfaat karena sudah ditunggu sarapan. Jadi bapak-bapak yang Allah muliakan, itu saja. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan, Badan Naraskan sebagainya, insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hati tidak berkenan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.